Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa melaksanakan sholat Zuhur berjamaah, dilanjutkan menyimak rangkaian rukun Zuhur ini. Terlebih dahulu saya mohon izin untuk menyampaikan nasihat-nasihat agama khusus untuk pribadi mengenai para jemaah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini diperintah oleh Allah untuk banyak beramal soleh, karena sesungguhnya amal soleh adalah pembekalan kita menuju alam langgeng nanti di akhirat. Tidak ada pembekalan yang terbaik dalam kehidupan dunia ini kecuali amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surga bukan karena banyak ilmu kita, akan tetapi kita masuk surga karena amal soleh kita. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan Allah, disebabkan oleh amal-amal kalian. Apabila kita simak secara bahasa, makna Quran ini satu adalah Allah telah mengundang kita sebagai manusia untuk masuk ke surga Allah. Tetapi ada peringatan dari Allah. Apa peringatannya? Sudah berapa banyak amal-amal soleh yang kita akan bawa nanti kelak di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, sesungguhnya amal soleh adalah pembekalan yang terbaik yang kita bawa menuju alam kubur pertama kali. Karena alam kubur kita ketahui adalah alam pertama registrasi manusia di hadapan Allah, di mana di situ dua malaikat mencatatnya. Diawali dengan pertanyaannya, kemudian didata oleh Allah, termasuk disitulah membuktikan amal kita akan dituntut bisa menjawab pertanyaan itu. Hadirin yang berbahagia, orang yang beriman pasti khawatir ketika masuk kuburnya tidak bisa menjawab. Tapi bagi orang yang tidak beriman, hal ini yang perlu kita renungkan. Apa sih balasan yang diberikan oleh Munkar Nakir yang tugasnya masing-masing bertanya dan memberikan punishment hukuman ketika manusia di dunia diberikan oleh Allah tugas untuk beribadah, ternyata amalnya tidak bisa menjawab. Amal soleh berupa keimanan dan ketakwaan. Amal berupa amalan anggota badannya ataupun lisannya, dan yang terpenting dalam hatinya. Namun ada sesuatu yang lebih besar yang hendak kita pikirkan setelah kita beramal. Setelah kita diberikan oleh Allah kemampuan dan kekuatan untuk beramal soleh, setelah kita diberikan oleh Allah kekuatan dan kemampuan untuk berzikir kepada Allah, ada tugas lain yang lebih berat dari itu, yaitu menjaga amal agar tidak dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang beramal akan tapi ia tidak berusaha menjaga amalnya. Akibatnya amalnya oleh Allah dibatalkan. Seorang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, jadi meyakini adanya hari akhirat, pasti khawatir kalau ternyata amal solehnya di hari kiamat tidak memuaskan ia dalam masuk ke Allah, dimasukkan
dimasukkan ke dalam surganya. Khawatir tidak masuk di surganya. Hadirin yang berbahagia, banyak perkara yang menyebabkan amal seseorang dibatalkan oleh Allah SWT. Rasulullah SAW menyebutkan 3 perkara yang bisa membinasakan amal manusia. Pertama, mungkin kita mengalaminya, yaitu adalah ujub atau merasa bangga. Seseorang yang merasa ujub dengan pendapatnya, merasa bangga dengan dirinya, ujub merasa bangga dirinya dengan banyaknya amal. Syekh Muhammad bin Sahih Al-Utsaimin berkata, ujub itu bisa membatalkan amal seorang hamba. Ketika seorang hamba sholat tahajud lalu merasa bangga dengan sholatnya, Allah batalkan amalnya. Ketika seorang telah berhasil menghafal Al-Quran lalu ia bangga dengan hafalannya, Allah batalkan amalannya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ketika seseorang telah melakukan berbagai macam amal soleh, tetapi kemudian amal soleh itu malah menimbulkan kesombongan dan kebanggaan pada dirinya, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ujub termasuk syirik kecil, karena hakikatnya dia seakan-akan dia mengungkit kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal yang memberikan kepada dia kekuatan untuk beramal soleh adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, yang kedua yang membatalkan amal seseorang dan dibatalkan oleh Allah adalah tidak takut kepada Allah saat sendirian atau bermaksiat. Imam Abu Dawud meriwayatkan dalam sunnahnya, Nabi SAW menggambarkan nanti pada hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki yang membawa pahala sebesar-besar gunung Tihamah. Kata Rasulullah, ternyata Allah membatalkan dan hancur leburkan amalan itu. Sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Sungguh sangat merugi orang itu, membawa pahala besar sebesar gunung Tihamah. Ternyata Allah membatalkannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mereka suatu kaum seperti kalian mengambil malam, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang apabila bersendirian dengan keharaman Allah, dia berani melanggar keharaman Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Dia lebih takut diawasi manusia daripada diawasi oleh Allah, sehingga pengawasan Allah bagi dia sesuatu yang hina di matanya. Saat dia diawasi gurunya oleh manusia lain, saat diawasi oleh istrinya, ia bertakwa kepada Allah. Tapi ketika tidak ada yang mengawasi dirinya, padahal Allah selalu mengawasi dirinya, dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berani melanggar larangan Allah. Maka Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis tersebut, dia membawa pahala sebesar-besar gunung Tihamah, lalu Allah batalkan dan hancur leburkan amalannya. Hadirin yang berbahagia, yang ketiga adalah amalan yang dibatalkan Allah adalah zolim, kezoliman kepada orang lain dengan cara menghibah atau menyakiti hatinya dan yang lainnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa berkata bahwa seburuk-buruk dermawan adalah seorang dermawan dengan pahalanya. Dia berikan hadiah kepada orang lain, dia gibah kepada manusia, dia sakiti orang lain, dia pukul orang lain, maka sungguh orang ini orang-orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda pada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut itu? Kata Rasulullah. Maka para sahabat berkata, "Al-muflis fina ya Rasulullah, malla dirhamalah wala mata'allah." Orang yang bangkrut menurut kami, wahai Rasulullah, orang yang ludes hartanya. Kata Rasulullah,
bahwa orang yang bangkit pada hari kiamat adalah orang yang datang membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, membawa pahala besar yang lainnya. Ternyata dia pernah menggibah orang lain, dia pernah menyakiti orang lain, dia pernah menempeli orang lain, bahkan dia pernah menghancurkan atau mencucurkan darah orang lain. Fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi, maka ia pun berikan amal soleh itu kepada orang-orang yang pernah ia zalimi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyubo ma alaihi, ketika amal solehnya telah habis padahal yang zalimi masih banyak. Apa yang terjadi? Para hadirin, maka diambillah dosa-dosa yang dizalimi itu lalu ditimpahkan kepada orang yang menzaliminya. Hadirin yang berbahagia, itulah yang dapat saya sampaikan, rangkaian nasihat agama. Mudah-mudahan baiknya kita mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan kita terhindar dari 3 sifat itu dan kita oleh Allah diangkat derajat jadi orang-orang yang beramal soleh. Amin. Aku lihada hada wastaghfirullahi wa lakum. Allahumma taqabbal a'malana ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.